Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di video ini saya akan menjelaskan penerapan ilmu geografi dalam aspek lingkungan. Yang pertama yaitu definisi dan sistem lingkungan. Definisi sistem adalah bagian dari alam semesta yang menjadi pusat perhatian atau fokus kajian dalam kegiatan pengamatan atau penelitian. Sistem dapat berupa satu benda atau beberapa benda yang menjadi objek kajian tersebut. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem yang berada di sekitarnya dan tidak menjadi objek kajian langsung, meliputi segala hal yang mempengaruhi sistem baik fisik maupun non-fisik. Contohnya dalam termokimia, sistem bisa berupa zat yang sedang mengalami reaksi kimia, sementara lingkungan adalah segala sesuatu di luar zat, termasuk seperti tabung reaksi dan udara sekitar. Sistem lingkungan sendiri adalah suatu jaringan interaksi yang kompleks antara organisasi hidup dan lingkungan tak hidup di sekitarnya. Sistem ini mencakup interaksi berbagai komponen biologi dan non-biologis yang saling mempengaruhi dalam suatu ekosistem atau lingkungan kehidupan tertentu. Ada 3 jenis sistem berdasarkan interaksinya dengan lingkungannya, yaitu yang pertama sistem terbuka, sistem yang memungkinkan pertukaran energi dan material dengan lingkungannya. Yang kedua, sistem tertutup, sistem yang memungkinkan pertukaran energi tetapi tidak material dengan lingkungannya. Yang ketiga yaitu sistem terisolasi, sistem yang tidak memungkinkan pertukaran energi baik maupun material dengan lingkungannya. Dengan itu, sistem dan lingkungan merupakan konsep yang saling berkaitan dalam kajian berbagai bidang, terutama dalam ilmu alam dan termodinamika. Sistem adalah area fokus penelitian, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar area tersebut yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh sistem. Yang selanjutnya yaitu tentang pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam pemanfaatan sumber daya alam secara efektif dan bijaksana untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan sumber daya alam dapat digunakan secara berkelanjutan sehingga tetap tersedia bagi generasi sekarang dan mendatang. Sumber daya yang dikelola meliputi unsur lingkungan hidup yang bersifat biotik, seperti flora, fauna, mikroorganisme, dan abiotik seperti udara, tanah, dan mineral. Prinsip utama dalam pengelolaan ini meliputi penghentian, konservasi, efisiensi, dan keadilan dalam pendistribusian manfaat. Pengolahan yang baik mencegah eksploitasi berlebihan yang dapat merusak lingkungan dan ekosistem. Dengan itu, pengelolaan sumber daya alam merupakan usaha sistematis untuk menggunakan dan merawat sumber daya alam agar tetap lestari dan memberikan manfaat maksimal secara ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi kehidupan manusia dan alam secara keseluruhan. Sekian. Yang selanjutnya yaitu prinsip berkelanjutan. Prinsip berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam adalah prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan fungsi pelestarian dan kualitasnya
agar tetap tersedia bagi generasi sekarang dan mendatang. Prinsip ini menekankan bahwa kebutuhan saat ini tidak dapat menyumbangkan kemampuan menyediakan kebutuhan generasi masa depan, sehingga sumber daya alam harus dikelola dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kelanjutan, mungkin sekian dari materi-materi yang dapat saya jelaskan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa inti prinsip yang penting, yaitu yang pertama, penemuan kebutuhan penduduk saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Yang kedua, tidak melebihi daya dukung ekosistem agar lingkungan tetap lestari. Yang ketiga, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dengan menyesuaikan kebutuhan manusia dan kemampuan alam untuk pengelolaannya. Yang keempat, yaitu pengelolaan wawasan lingkungan, yang berarti tidak melakukan eksploitasi secara berlebihan atau merusak lingkungan demi kebutuhan jangka pendek. Yang kelima itu keadilan dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan agar manfaatnya merata dan berkelanjutan. Prinsip ini menjadi dasar bagian semua usaha pengelolaan sumber daya alam agar tetap lestari dan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara